Kemarin-kemarin saya udah review IM dengan teknologi balance mature dan dynamic driver. Nah, tapi sobat tahu nggak kalau ada IM itu dengan 3 jenis driver berbeda atau bisa dibilang triple hybrid. Penasaran? Seperti apa? Intro dulu dong. Halo semua, Johan di sini dan ini dia adalah unboxing dan review dari IM Hybrid, ya kan, yang 3 jenis driver nih beda-beda dia. Ini kalau tangan gue miring gini, maklumin ya, ini ada tripod gue nih ngalingin ceritanya mak bener kan. Ceritanya gue agak mengsong gitu loh. Nah, ini adalah unboxing dan review dari IM Hybrid yaitu i3. Ya, bisa dilihat di sini ada logonya i3, ya kan? i3 atau bisa bilang i3 lah. Nah, di mana tuh IM ini tuh menggunakan 3 jenis driver yang gue bilang ada 3, yaitu adalah dynamic driver, balance mature dan planar. Dan ya menurut gue di sini tuh planarnya gimana, itu menjadi istimewanya dia gitu loh. Oke. Dan gue akan memberitahukan sebentar bahwa IM ini tuh memiliki spesifikasi yaitu impedansi sebesar 15 ohm dengan sensitivitas 103 desibel dan ya menggunakan konektor standar MMCX dan bisa diganti tentunya kabelnya. Oke, langsung aja kita buka. Ini kayak boxnya kayak box apa ya? Ini abang ada apa lagi? Oh, ada nih. Bentar, itu gue coy, malu gue. Nah, ini adalah speknya seperti yang bisa pilih, yang bisa dilihat, ya kan? Di sini dia 15 ohm nih. Di sini ada drivernya, flat diagram ini tuh planar ya, composite 8 mm dan driver dan balance mature. Dan ini tuh sangat menarik ya. Mana tuh teknologi ini tuh sepertinya kayak jarang gitu loh digunain loh. Oke, langsung aja kita buka. Yang pertama kita bisa lihat di sini tuh ada kayak, aduh ini gelap banget lagi dengan gua, sidik banget padahal ini paling terang. Oke, di sini ada namanya kayak case-nya gitu, ya, kayak kulit ya, kayak kain gimana gitu, ya kan? Ini warna coklat, tapi di sini kayaknya gelap banget dah. Nggak tahu kenapa ini lampunya padahal udah enak loh. Lalu lanjut ke bagian dalamnya. Dalamnya sendiri itu ada IM-nya tentunya. Oke, kita cabut dulu. Nah, ini tuh IM-nya kayak susah malah keluar deh. Gue keluarin dulu ya. Gue keluarin dulu. A few moments later. 5 minutes later. Oke. Ya, IM-nya udah keluar. Seperti IM-nya kita taruh di sini. Ya, biar dia kita kelihatan apa lagi dalamnya. Dan dalamnya di sini ada kayak buku garansi. Ya, kelihatan? Fokus. Fokus. Nah, ini buku garansi. Dan ini kayak penggunaan notesnya, catatannya gimana. Ya, penggunaannya gimana ya? Lo tinggal pakai aja menurut gue. Gimana caranya? Dan di sini dapat eartipsnya, ada tipe yang satu kayak gini standar, yang kayak gini juga standar, dan yang memori ya. Ini memori kayaknya, memory foam standar 1. Ya, itu aja isinya. Kita taruh dulu bentar, kita masukin ini. Kita fokus ke IM-nya aja, oke? Isi. Nah, ini IM-nya. Kurang deket ya. Nah, ini lebih enak lihatnya. Kita buka dulu kabelnya dulu sebentar. Goyang. Nah, kayak gini IM-nya. Oke, lanjut. Sebelum gue membahas suara, di sini gue akan memberitahukan bahwa harga untuk IM i3 ini tuh seharga 2.450.000. Dimana tuh harga segini tuh menurut gua
menarik ya, teknologi yang didapat tuh ada 3. Jatuh tuan gua, iya loh. Jadi teknologi yang dapat tuh macam-macam, ya kan, triple hybrid dalam satu IM ini doang nih. Ini benar-benar inovasi yang sangat luar biasa. Di mana tuh harga 3 driver berbeda dalam satu IM. Harganya range 2 jutaan. So, apakah suaranya baik? Tar dulu, sabar. Gue akan memberitakan dulu. Bang, nih kedekatan sekarang. Nah, oke, gue akan memberitakan terlebih dahulu mengenai kualitasnya dulu, kualitasnya dulu lah. Kalau untuk gue sendiri ya, kualitasnya itu benar-benar kokoh banget nih, kayak metal gitu loh, masih kayak benar-benar besi gitu, ya kan? Dan ini tuh benar-benar tebel gitu, solid. Dan kabelnya sendiri pun juga ya standar nih, kayak gini tuh kayak ada yang kebuka-buka tuh, lihat ya kan? Itu kayak yang kebuka-buka gitu loh. Nah ini yang gue bingungin gitu. Kalau misalnya ini lebih dikerasin dikit aja nih, lebih dikokohin mungkin lebih enak kali ya. Mungkin faktor biar dia nggak kaku kali ya, atau gimana, gue nggak tahu dah. Dan jacknya jack standar karbon gini ya, 3,5 mm ya kan. Dan seperti yang gue bilang, dia menggunakan konektor MMCX. Oke. Nah, impresi pertama saat gua memakai IM ini tuh pertama kali ya, itu tuh benar-benar berat di kuping dan besar, karena seperti yang kami lihat nih, lebarnya dia tuh agak gede gitu loh. Terus, nah nih lebarnya dia tuh agak gede gitu loh di sininya. Itu kan jarak kuping itu besar gitu. Tapi ini tuh benar-benar kayak bikin kedap plek gitu loh. Tapi ya berat, pas di kuping tuh benar-benar gimana gitu beratnya. Jadi kayak kurang gitu loh. Kayak gimana? Kayak nggak sepakai lama-lama gitu. Oke, lanjut. Kalau seperti yang gue bilang di sini mungkin MCX ini berat, dan ya ini menurut gue nozzle-nya oke juga sih, kayak besi metal gitu loh dia. Ini enak gitu menurut gue, dipegangnya tuh kayak benar-benar kokoh. Oke, lanjut ke suaranya aja ya. Dalam hal ini tuh impresi pertama yang gue dapat langsung ya, ini yang langsung dapat nih, pas colok langsung plek gitu. Nah ini suaranya benar-benar ketika warm banget lah gitulah. Dimana tuh vokalan menurut gue tuh agak serasa gimana ya, mundur 2 tingkat menurut gue. Dan ya gimana, kayak vokalis nih, Sose kan dia ada di posisi tengah-tengah, tapi dia mundur gitu, kayak gak mundur gitu. Jadi kan otomatis suara yang dihasilkan tuh agak kurang maju atau ngepas gitu lah, kayak agak mundur lah. Nah itu menurut gua ya. Dan mungkin sohawan itu tuh akan terdengar sedikit kayak mendem atau kurang airy atau kurang naturalitasnya. Dan ya memang suara pria tuh jadinya agak lebih condong ke berat, ya kan. Dan mungkin akan cocok untuk suara pria yang berat gitu. Itu menurut gue oke gitu. Oke, lanjut guys. Tadi ada kesalahan teknis ya kan. Oke, seperti yang gue bilang di sini tuh vokalnya serasa mundur 2 tingkat ya. Oke, ini fokus. Gimana sih lo? Nah, tapi yang gue bilang nih, kalau suara cowok tuh mungkin agak terdengar intim ya, lebih gimana ya, lebih padat, lebih gimana ya, kalau misalnya cowok tuh kayak gini, yes ya kan. Terus kalau misalkan jadi kalau pakai nian tuh jadi yes, jadi kayak agak ke bawah gitu, tapi lebih tegas sama lebih intim gitulah menurut gua. Dan ya dengan nada mungkin ya semestinya mungkin memang agak mundur ya kan dari yang seharusnya. Cuman kalau suara cowok tuh lebih enak gitu menurut gua. Kalau suara cewek ya mungkin agak kurang airy lah, agak kurang pas dikit gitu lah. High yang ditampilkan tuh juga ya mundur ya kan. Dimana tuh high yang gimana ya? High yang ditampilkan tuh detail ya kan, tapi bukan dalam artian detail yang gimana ya, yang lepas gitu. Jadi kayak ada detail tapi kayak agak ditahan-tahan gitulah. Cuman kalau menurut gua ya kan, separasinya tuh rapi sama baik ya kan. Ini menurut gua rapi, sedikit rapi lah sama baik lah.
Ya, tapi emang naturalitasnya, high-nya kurang dapat dirasakan dan mungkin tuh terdengar lebih warm dibanding aslinya. Ini menurut gue doang, oke? Lalu low yang dihasilkan menurut gue tuh cukup deep. Ya, walau memang nggak sampai ke tipikal deep low yang benar-benar low nampol gitu, nggak. Mungkin kalau dari 1 sampai 5 low-nya itu sampai ke 4. Misalnya kalau yang kelima tuh sampai nampol, sampai benar-benar puyeng lah. Ini sampai yang ke-4 doang, jadi kayak benar-benar gimana ya? Nggak nampol tapi nggak kopong gitu juga, jadi kayak berisi gitu lah. Ini pengaruh dynamic driver bagus mungkin menurut gua. Kalau planarnya mungkin tuh yang bikin suaranya agak dita-dita tuh punya planarnya menurut gua, atau biasanya gua nggak tahu. Dan ya memang tuh kesan yang diberikan tuh enak ya kan, dan oke, nyaman, sedikit nyaman di kuping ya kan, walaupun low yang dihasilkan tuh boomy tapi kurang punchy menurut gua, dimana hal tersebut tuh kayak nanggung, lu kayak mau nampol orang, mau baku hantam, cuman nggak jadi gitu, kayak udah dikit tadi tinggal 1 cm nih, nggak jadi gitu, kayak gitulah. Mungkin kalau kalian pengen bingung tuh kayak gimana, wah nih nggak jelas nih reviewernya, ya ini tuh gimana ya, kalau review itu tuh objektif ya kan, menurut gue kayak gini, menurut orang kayak gini. Ini gue mencari kata-kata tuh yang benar-benar seobjektif mungkin gitu. Ini sebenarnya nih yang bagus gitu loh. Nah, overall tuh suara yang dihasilkan memang terkesan untuk didengarkan long listening cukup oke, dengan catatan bukan lagu rock atau metal, karena tuh lagu vokalis-vokalisnya tuh agak mundur bagi gue, dan mungkin akan terdengar jadi aneh kalau misalnya kalian dengar lagu rock atau metal ini menurut gue. Dan ya mungkin ceringan simbal ya kan itu juga, atau gobukan drum tuh agak kurang kalau misalnya kalian dengar pakai yang ini. Cuman kalau kalian dengar lagu klasikal laki-laki atau lagu-lagu yang memang kayak laki-lakinya enak gitu, nih cocok banget gitu. Ya menurut gue dengan 2 jutaan worth atau enggak, menurut gue ini tuh pilihan kalian sendiri ya kan. Dimana tuh seperti yang gue bilang, teknologi yang digunakan tuh 3 gitu. Ada triple hybrid, ada planar, ada dynamic driver sama bahasa mature. Dan mengingat harganya tuh benar-benar cukup murah menurut gue, dimana teknologi dalam satu IM gini tuh bahannya tuh gimana gitu juga bingung gue. Ini orang dapetnya dari mana dan nih bahannya. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue review dari IM Bagong ini. Ya kan, yang triple hybrid Bagong ini. So, jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan share ke sosmed kalian. Dan see you next time di review audio berikutnya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe. Thank you.